atau saya undang Pak Roy Suryo atau yang lainnya, ayo kita secara terbuka undang wartawan, saya akan demonstrasikan metode saya. Ajakan diskusi terbuka gimana? Saya kontak checklist 1 diblokir semenjak tanggal 11 Maret ya. Banyak sekali teman-teman itu yang diblokir semuanya. Apa yang disembunyikan? Ya keberadaan itu. Keberadaan fitur-fitur dalam dokumen itu. Selalu dikatakan tidak ada emboss, tidak ada watermark. Saya sudah lakukan cross check dengan puluhan metode dan ada. Atau saya undang Pak Roy Suryo atau yang lainnya, ayo kita secara terbuka undang wartawan, saya akan demonstrasikan metode saya. Bagaimana pencahayaan dengan sudut tertentu bisa menghilangkan warna tertentu yang secara kromatik atau nilai integer dekat dengan warna lain. Contoh, stempel yang kita analisa tidak ada. Saya rekonstruksi, stempel yang warnanya gelap, ketika ditimpa dengan warna hitam, maka secara kromatik nilainya dekat. Kalau dirotasi dengan cahaya tertentu, bagian itu bisa hilang. Ayolah. Educate the public. Saya lebih baik nggak disorak-soraki, lebih baik saya dihina, dicaci sebagai pengkhianat, daripada saya harus nggak bisa tidur. Oleh karena itu, kalau ada yang meragukan, terutama saudara saya, Pak Roy Suryo dan Bu Tipa, mau secara private, maupun secara publik, saya siap mendemonstrasikan metode saya dengan cara fair, terbuka, open source, sama seperti buku 400 sekian halaman, 480 tulisan saya di buku Jokowi's White Paper 700-an itu. Pertanggungjawaban seorang yang mengaku peneliti, seorang yang mendasarkan statementnya berdasarkan objektivitas penelitian, maka seharusnya terbuka terhadap hasil-hasil baru. Jangan langsung dicibir. Pengkhianatlah, pengecutlah. Kalau begitu, maka saya bisa berpikir jauh bahwa kalian punya motif lain. Kalau motifnya mencari kebenaran berdasarkan pengetahuan sains, kemampuan sains, open minded. Harusnya open minded. Telepon saya, hubungi pengacara saya. Kita akan bertemu terbuka maupun tertutup. Itu aja. Tetapi kalau hanya mencibir seperti itu, suatu saat publik juga akan muak dan lebih percaya tulisan saya. Next 2026. Ajakan diskusi terbuka gimana? Saya kontak checklist 1 diblokir semenjak tanggal 11 Maret ya. Banyak sekali teman-teman itu yang diblokir semuanya. Jadi nggak ada lagi. Oke, maksudnya diskusi menurut saya diskusi aja terbuka kepada media. Ya, nggak perlu diskusi kepada kami. Karena yang penting diskusi kepada rakyat. Kami ini tidak ada apa-apanya kalau dengan rakyat. Dan artinya persoalan ini memang akan terus. Kenapa saya bilang persoalan terus? Persoalan ijazah Jokowi itu, ya, itu memang akan panjang. Karena sebenarnya kalau kita tanya ijazah, ya tanya Jokowi. Nah, kontroversi ijazah Jokowi tidak akan pernah tenang, ya. Bahkan itu blunder sekarang, ya, blunder sekarang dengan dia pikir dia dulu sukses, kemudian mengambil senior dari TPUA, Egy Sujana dan DHL, tapi dengan segala hormat saya juga, Bang Egy itu malah masih WA-WA-an sama saya, ya, dan kita canda-candaan, itu agak-agak gentle dikit, dan dia berkata apa? Saya tidak minta maaf, ya, saya tidak pernah mengatakan ijazahnya asli. Itu, lah tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan tiba-tiba,
ada kalau itu ya. Itu. Jadi artinya ya sudahlah, kita doakan saja ya. Gitu. Bagaimanapun juga supaya dia ya. Bagaimanapun juga ya, kalau kata Bu Mary alam ya, kita doakan semoga dia dapat tempat terbaik di sisi sono, bukan di sisinya. Kalau di sisinya nanti teman-teman nyanyi pakai besar, nanti dikira kita menyediakan tempat. Itu ya. Jadi teknis dia yang sangat simple itu tidak menjawab persoalan besar yang sudah ditemukan sama teman-teman semua. Teman-teman ini berjuang semua untuk menemukan itu. Ya, tidak bisa dipatahkan dengan hanya translasi, rotasi, dan pencahayaan. Apa? Embus nanti. Kecepatan informasi dan akurasi adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Kompas Petang di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.